Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya kali ini merupakan diskusi dari Brilliant Indonesia yang ke berapa ini saya lupa. Tapi yang jelas setiap diskusi jumlah penontonnya selalu naik, viewernya selalu naik karena tema-tema yang dibawakan ini ternyata bisa membuat kita semakin mengerti tentang difabel netra, bisa membuat kawan-kawan tuh bisa tahu apa sih yang sebenarnya ada di difabel netra tapi nggak terfikirkan. Contohnya kayak materi ini, tema konsep beauty bagi difabel netra. Konsep beauty sendiri kan kalau banyak orang yang memahami bahwa beauty ya untuk wanita, sedangkan wanitanya aja mereka nggak sempat memikirkan apakah seorang difabel itu juga memikirkan bagaimana dirinya itu bisa terlihat cantik. Nah, dalam hal ini saya sendiri Arif Rasda selaku moderator, bukan moderator juga, ya selaku sahabat dari narasumber yaitu Mbak Rizka Yunita. Wih, Mbak Rizka, tepuk tangan. Wih, ya Mbak Rizka Yunita kenapa saya jadi narasumber? Because beliau ini sangat-sangat peduli dengan interview dengan beauty yang ada saat ini karena beliau kebetulan bergelut di bidang suara, dia bisa bernyanyi, menirukan suara-suara beberapa orang. Ini tidak lupa bahwa fashion itu juga akan menunjang adanya dukungan dari orang-orang sekitar gitu. Kalau suara kita bagus, kemudian penampilan kita oke, lalu juga kita bisa bersolek diri, kita bisa make up, itu kan orang-orang di sekitar akan merasa waduh keren ya, apalagi di bubble netra gitu loh. Dan contohnya ini Kak, tadi reaksi dari beberapa teman ketika membaca poster ini, mereka merasa wah ini menarik gitu, aku mau masuk, aku mau datang gitu, karena emang nggak pernah terpikirkan. Apalagi video-video tutorial tentang make up, tentang kemudian mengenai membahas tentang skincare itu kan mereka banyak yang nggak aksesibel gitu. Apalagi yang make up, video tutorial make up itu kan teman-teman ternyata nggak tahu apakah kan paling ini cuma ininya ditaruh di sini, di alis gini. Nah itu apakah mereka itu belajar di lewat video itu atau Mbak Rizka itu belajar melalui orang lain, apakah Mbak Rizka belajar sendiri? Nah ini akan kita ketahui dalam sebuah perbincangan hangat malam ini, malam akhir pekan ya. Dan langsung saja ya, untuk Bu Ariska boleh tuh memperkenalkan diri, Pak. Memperkenalkan diri aja deh. Siapa tahu nanti nambah followersnya langsung 3.000. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman peserta diskusi yang berbahagia pada malam hari ini. Sebelumnya, sudahkah Anda tampil cantik hari ini? Wah. Perkenalkan, saya Rizka Yunita, asal saya dari Kidul, Yogyakarta. Saya juga terlahir di Gunung Kidul, tepatnya 26 tahun silam. Saya alumni dari Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta. Wah, nanti habis diskusi ini, yang mau curhat sama saya boleh banget. Ya. Promosi sekalian. Ya, baik teman-teman sekalian, jangan lupa untuk tampil cantik setiap hari. Wah, karena pentingnya tampil cantik untuk seorang wanita itu, kan setiap wanita itu tentunya pengen
selalu tampil beda. Tampil beda bukan semata-mata untuk menarik lawan jenis, tapi tampil beda merupakan biar gimana sih, biar kita itu percaya diri, biar kita itu setidaknya meskipun nggak cantik-cantik banget ya, tapi tetap enak dipandang, gitu, ya kan? Nah, untuk sekarang ini cenderung difabel itu cenderung punya tantangan yang lebih besar, tantangan yang lebih besar untuk tampil cantik. Iso nggak sih? Gitu. Difabel ki bedaan dewe emang bisa, tunanetra bedaan sendiri emang bisa, lipstikan sendiri emang bisa, kayak gitu kan. Mesti pada tanya-tanya gitu kan. Nah, bisa teman-teman, bisa. Ya. Jadi teman-teman tunanetra itu bisa tampil seperti teman-teman yang non difabel supaya enak dipandang, supaya apa ya? Wow, gitu kan. Perfect gitu. Bisa. Iya benar. Wah, luar biasa nih. Aku mendapatkan salah satu quotes yang penting banget. Coba bahwa kita tampil cantik itu tidak hanya untuk menarik lawan jenis. Nah, Iya. ini yang sebenarnya membuat aku sendiri sebagai cowok itu juga tersadar bahwa ada banyak juga wanita yang memang pengen terlihat cantik supaya menarik, bukan supaya, tapi menariknya bukan menarik lawan jenis, tapi menarik dipandang, ada yang menarik untuk sebagai identitas bahwa wah aku tuh kayak gini, emang aku tuh suka tampil seperti ini, kemudian macam-macam. Nah, kemudian difabel netra juga bisa menggunakan make up, bisa nanti apa namanya, menggunakan lipstick tadi sendiri, menggunakan gincu-gincunya, nanti belum nanti menggunakan apa ya, inner beauty yang udah mereka beli. Nah, dan ini gimana coba? Kalau menurut Mbak Rizka sendiri sih, dulu sebelum mengenal dunia ini, tadi belum lahir. Sebelum mengenal dunia kecantikan atau yang pentingnya merawat diri ya, Mas. Sebelum mengenal pentingnya merawat diri itu ternyata membuat aku banyak teman, banyak apa namanya, undangan buat pentas gitu. Nah, itu menganggap cantik itu seperti apa sih dulu gitu? Jadi kebetulan Apa gini Mas, ya, kalau aku tuh gimana? dari kecil kan aku udah biasa nyanyi dari panggung ke panggung gitu kan. Jadi memang aku tuh Wow. udah dari sejak dini tuh udah kayak dikenalin sama ini loh lipstick, ini loh bedak, ini loh blush on, ini loh pensil alis. Aku udah tahu gitu. Cuman kan dulu itu masih yo masih kecil kan Mas, masih kecil. Iya. Itu jadi belum belum terlalu memikirkan gitu. Jadi misalnya aku tuh pentas nggak pakai itu tuh nggak apa-apa gitu. Nah, semakin ke sini, semakin beranjak remaja, terus beranjak dewasa kayak gitu, aku merasa bahwa itu semua tuh penting gitu, penting. Jadi memang buat apa sih di panggung dilihat banyak orang tapi nek tampilannya kucel tuh yo nggak banget gitu loh. Jadi memang penting banget Ya. gitu. Oke, luar biasa ya. Berarti dari kecil emang berarti dari keluarga seniman nih, jangan-jangan sudah Iya. menyanyi kemana-mana. Luar biasa. Oke, tidak salah milih nih. Bahwa dari kecil sudah ditanamkan bagaimana kita mempunyai penampilan yang menarik dan tidak memandang bahwa aku itu difabel maupun tidak, penampilan itu tidak memandang siapapun. Dan ini aku sedikit eh, terngiang ya, tadi ngomongin pensil alis juga. Nah, ternyata iya, ternyata juga bisa bermain pensil alis. Nah, ini tambahan nih, bagaimana perlengkapan dalam eh, make up itu teman-teman di Fabuletra juga ternyata menggunakannya secara mandiri. Tapi ini Mbak, aku kan ingat ya bahwa banyak orang yang mengatakan tunanetra itu melihat kecantikan orang dari suara. Nah, apakah pendapat Mbak Rizka dari pernyataan barusan gitu? Iya, tunanetra kebanyakan yang tunanetra cowok ya.
kadang tuh memang 8 dari 10 cowok tunanetra itu melihat kecantikan seorang cewek atau lawan jenisnya itu memang dari suara. Tapi kalau aku sih itu nggak setuju, itu nggak jamin sih. Karena suara kan bisa dibuat-buat. Oke. Suara bisa Iya, dibuat-buat. iya, benar benar benar. Heeh, wong aku kayak gini aja kalau aku mau Oke bikinnya ya, lebih suara kemayu bisa lagi bisa, dibuat-buat. ya lebih anggun lagi bisa. Tapi ya aku memang kayak gini Waduh. gitu loh. Iya. Mhm. Ya, berarti memang ini mitos yang terpecahkan ya, bahwa Yes. eh, memang ada juga tunanetra yang memandang suara itu merupakan faktor menentukan bahwa wanita itu cantik atau enggak. Tapi banyak juga teman-teman tunanetra yang ada di luar sana, khususnya yang masih milenial ini yang sudah merubah mindset-nya bahwa Mhm. cantik itu tidak hanya dari satu eh, apa namanya dari satu sumber saja, nggak cuma dari sumber suara, bisa Ya, jadi dari sumber-sumber yang lain, sumber dari penampilan, dari bau, mungkin nanti aura. juga Heeh. aura, dan Yes. macam-macam ya. Mhm. Dan ini pun juga eh, apa namanya digunakan sebagai standar oleh Mbak Rizka ya, ini standar kecantikan yang Mbak Rizka itu ya dari banyak aspek tadi. Nah, yang membuat gini Kak, apakah eh, komentar dari orang-orang sekitar tentang eh, cara Mbak Rizka itu menggunakan make up ini, mereka atau percaya kalau ini tuh dilakukan sendiri gitu? Iya. Ada yang percaya, ada yang enggak. Biasa kan kayak gitu kan. Masa Wih, iya gitu. iya Masa benar. iya kowe pupuran dewe. Masa iya kowe pakai jilbab sendiri gitu. Iya. Ada yang seperti itu. Wih, Ada. luar biasa ya, ada juga gitu ya. Heeh. Oh, terus Terutama ini mereka-mereka yang dong. masih awam, Mas. Oh, iya iya iya. Orang-orang yang awam yang berusaha untuk ya ya awam itu bukan berarti mereka nyinyir ya. Mereka bertanya Memang itu belum bukan tahu, berarti heeh. iya, Heeh. mereka belum tahu. Benar. Dan ini perlu Benar. kita edukasi juga Iya. bahwa bisa, gitu emang bisa gitu ya. Dengan cara-cara Heeh. yang halus, dengan cara-cara yang profesional. Misalnya dia akan melihat Rizka seperti ini terus, berarti otomatis nggak mungkin orang make up terus setiap hari kan gitu logikanya ya. Iya. Iya. Oke. Bahkan gini loh, Ya. Mas. Apa namanya? Aku mau ngomong apa ya lali. Apa namanya? Pernah nih ada salah satu temen yang nanya ke saya gitu. Eee, "Gimana sih Mbak, emang kamu kalau misalnya pakai baju tuh kok bisa warnanya tuh, apa namanya, warnanya kok bisa serasi?" Gitu. Nah, kalau dari baju itu memang ya kita harus mau tidak mau mengakui ya, seperti saya tunanetra total juga memang harus mengakui kalau dari warna kan memang nggak bisa, itu memang butuh bantuan orang lain untuk menyocokkan mana sih yang misalnya bajunya apa, harus pakai jilbab yang mana, kayak gitu kan. Kan memang harus minta bantuan sama orang lain gitu. Oke, berarti yang perlu kawan-kawan ketahui bahwa Mbak Rizka ini merupakan tunanetra total, Mhm. total blank. Jadi tidak bisa eh, melihat betapa gantengnya Ariel, betapa gantengnya artis-artis Korea, berapa gantengnya itu, tapi enggak. Tapi Mbak Rizka ini mempunyai strategi khusus yang digunakan untuk menunjang apa namanya, dia bisa tetap melakukan perawatan diri dari segi pakaian, mungkin dari kemudian pemilihan pakaian secara tepat, terus tadi yang enggak ini warnanya itu benar-benar kontras, sudah balapan banget. Kan ada juga yang tunanetra dulu sepatunya putih,
celananya biru, bajunya ikatnya Korea, warna sampai akhir mereka nggak untuk melihatkan warna-warna dan dihafal. Dan berarti kalau ditaruh di lemari baju-baju itu sekarang udah punya tempat khusus ya, misal yang khusus jilbab yang aku sukai di sebelah sini, kemudian nanti baju yang aku sukai sebelah sini, jadi udah punya kayak gitu berarti ya, Iya, udah punya. Mbak Rizka. Ya, kebetulan kan Oke, lemari gantung gitu kan. Jadi kan gampang tuh ya, milihnya kan. ya, 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 ini benar-benar guys. Jadi saya sendiri pun bukan hanya Mbak Rizka, itu kalau memilih baju dulu awalnya saya juga tanya ke orang-orang. Jadi ini batiknya yang kayak apa guys? Teman-teman aku main ke kos, ini batik yang emang motifnya itu peramai atau kalem guys? Kalem. Kalau kalem berarti tak taruh sebelah sini. Kalem semua, khusus kalem. Terus kemudian yang bawahnya ini khusus kaos bermerek misalnya. Nanti kaos-kaos yang lain aku taruh di mana sebelah mana biar nggak ketukar. Kita juga ngelakuin seperti itu guys. Nggak cuma Mbak Rizka, nggak cuma saya juga, mungkin ada orang lain yang juga seperti itu. Dan seandainya ada challenge yang membuat misalnya saya dikasihkan ke tempat baru, kemudian ada lemari isinya pakaian penuh, Mbak Rizka pun juga misalnya gitu, kita suruh milih ya nggak tahu gitu ya kan Mbak Rizka, kita nggak Iya, tahu karena nggak bukan tahu, milik nggak kita. tahu. Heeh. Iya benar, berarti hafalan, kayak hafalan insting juga kita pakai sebagai pendukung gitu ya. Nah, dan ini lagi nih Mbak Rizka, apakah selama ini kan Mbak Rizka benar-benar mementingkan adanya faktor kecantikan sebagai apa ya, sebagai uh, salah satu branding diri, personal branding untuk meraih kepercayaan dari orang sekitar ya. Nah ini efeknya seperti apa sih sekarang gitu Mbak Rizka? Gini Mas, aku merasa bahwa semenjak ini ya, semenjak aku lebih mementingkan kecantikan itu adalah penunjang utama gitu. Jujur ya, eh, pas misalnya awalnya kita cuma ketemu di grup WhatsApp atau di Instagram, pokoknya di sosmed gitu ya. Nanti pas ketemu, mereka tuh awalnya nggak ngira loh kalau aku difabel. Kalau nanti baru ketemu itu mereka baru tahu kalau aku tuh difabel. Bahkan aku ikut Oh, salah satu komunitas nih di Gunung Kidul. Kita awalnya ya. cuma kenal lewat Instagram, lewat WA. Mereka nggak tahu kalau aku difabel. Aku juga cuma diem aja. Pas ketemu kaget semuanya. Ya masa ini mbaknya yang itu ya? Tunanetra ya? Iya. Kok bisa gitu? Kok saya kira ini non difabel, bisa WhatsAppan, Oh, bisa bikin story. ya. Mana fotonya cantik kayak gitu. Oh, iya ya, berarti ini ya emang. Jadi setelah foto-foto itu diupload ke sosial media pun orang-orang nggak ngira bahwa ini adalah seorang difabel gitu ya. Iya. Begitupun kalau ketemu langsung mereka pun juga tetap memuja ini tetap cantik. Padahal biasanya Iya. kalau orang mengupload foto di IG misalnya, itu Bohong, cantik filter. nanti setelah Cantik ketemu, filter itu. iya filter, iya ini Heeh. filter mata, filternya filter pipi, filter dahi, semua di ini jernikan, di parutannya dihilangin dan sebagainya, flag-flagnya dihilangin pakai filter misalnya. Dan ini enggak, tetap dibilang cantik, kemudian eh, mereka kaget, tetap culture shock dengan tunanetra, mereka belum pernah ketemu tunanetra gitu. Tapi Mm-mm. di balik kekagetan itu ada ilmu yang dia dapat bahwa oh, ternyata seperti ini gitu. Kemudian ikut komunitas seperti ini, bisa main media sosial gitu. Saya pun juga beberapa kali mengalaminya ketika orang kenalan dengan saya baru, sering sekali gitu. Dan mereka mesti juga kaget. Kagetnya pertama sama mungkin dalam kemandirian ya. Mm-mm. Mereka kemandirian kita dalam penggunaan media sosial, merawat diri dan sebagainya itu yang jadi pertama gitu ya.
Ya keren banget ya Mbak Rizky. Wih. Tapi ketika Mbak Rizka eh, pentas ya, pentas kan sering ya Mbak Rizka kalau dalam Instagramnya. Nah ini kalian promosi Instagramnya nggak apa-apa habis ini. Ya, Apakah kan ini sering sering diajak kolaborasi dengan artis-artis, salah satunya artis ada Tejo, kemudian ya pernah ngisi drama-drama, nyanyi bersama orang-orang yang apa ya, yang menurut kita nggak mungkin seperti ini. Nah itu bagaimana sih perasaannya, lalu eh, apakah di sana pun diperlakukan sama juga seperti orang pada non difabel gitu? nah, oke Mas. Sebelumnya, Oke, aduh ini malah promosi ya. Jadi ya, ya benar, ini nggak apa-apa alhamdulillah gitu ya. kebetulan Nama IG-nya em, apa gitu? apa namanya, aku juga eh, rada sering aktif sama teman-teman yang sudah jadi artis gitu kan. Nah itu alhamdulillah, alhamdulillah sampai detik ini Iya. saya masih diperlakukan dengan semestinya, dengan sama. Tapi kadang malah suka berlebihan. Jadi kalau dulu pas awal-awal kayak gitu ikut di teater gitu Oke. kan, ikut di teater, Oh, salah satu grup teater. Nah itu tuh malah mereka suka berlebihan yang kalau kemana-mana tuh malah 2 orang tuh loh Mas yang gandeng. Jadi aku kan berasa kayak oh. apa aku kayak anak raja apa ya ning kene kok. Yang ngawal kanan kiri gitu loh. Iya. Oh, bagus. Berarti memang orang-orang yang menjadi apa namanya influencer, kemudian para para seniman yang udah terkenal tuh betul-betul eh, bisa deket dengan Mbak Rizka, ngajak collab dengan Mbak Rizka ini, eh, dan orang-orang di sekitarnya, semuanya teman-temannya artis itu juga support gitu ya. Berarti ikut gandeng, ikut Heeh, apa namanya, ikut melayani bahkan sampai berlebihan. Waduh ya, ini iya, menarik ya, berlebihan. Bahkan banyak orang, mereka diskriminasi, aku nggak diperhatiin. Nah, ini beda, soalnya memang dari awal, dari kecil personal brandingnya Mbak Niska memang saya eh, stalking itu udah bagus gitu, udah bagus. Bahkan saya sendiri satu band dengan Mbak Niska ya, kalau kawan-kawan eh, seluruh sahabat di Zoom ini belum tahu, mungkin ada yang belum tahu ya, itu saya satu band ayo dan saya juga promosi besok biar membuktikan diundang. sendiri. Iya, saya membuktikan sendiri bahwa Mbak Rizka ini sering disapa orang-orang penting gitu ya, dan saya wah ini memecahkan apa ya yang sering dijadikan jargon di masyarakat, nggak inklusif, nggak peduli sama difabel, nggak ada. Jadi saya sendiri sampai makanya saya eh, begitu betul-betul pengen eh, menyebarkan pengetahuan ini ke nggak cuma teman-teman non difabel, tapi teman-teman difabel yang khususnya wanita, itu untuk membentuk personal brandingnya dari mungkin nggak cuma dari kecantikan, terserah dari apa yang Anda suka, Iya, itu bisa akan membuat kepercayaan orang-orang di sekitar itu baik dan betul-betul berpengaruh kepada saya gitu. Contohnya Mbak Rizka misalnya sama saya pentas di suatu tempat, Mbak Rizka disapa dan semua masih nyapa kita, jadi kayak ada pengaruhnya, ada wibawanya, ada ininya, jadi betul-betul teman-temannya ikut tertolong oleh stigma yang biasanya ada gitu, tertolong. Luar biasa. Dan ini Mbak Rizka pernah nggak sih kayak kepo-kepo tentang tutorial make up gitu di YouTube, tapi ini gimana ya, kok nggak akses gitu, pernah nggak sih? ya pernah sih Mas, pernah kayak gitu. Oke. Tapi terus apa namanya? Kebetulan kan aku juga punya beberapa temen yang dia pintar make up juga kan. Jadi kan aku bisa Ya, sedikit banyak belajar, kayak gitu. Bisa sedikit banyak belajar sama mereka. Terus ya, eh, jadi aku nggak apa ya nggak melulu dari YouTube gitu. Malahan kadang ya. temenku atau adikku kayak gitu yang ngasih tahu. Mbak kemarin aku lihat di YouTube
gaya makeup yang kayak gini misalnya, "Mbak, kemarin aku lihat di YouTube gaya jilbab yang kayak gini." Nah, kayak gitu malahan. Kalau dari YouTube aku Oh, jarang. Jadi malah seringnya dikasih tahu kayak gitu. waduh luar biasa banget nih beneran. Kok support dari orang-orang sekitar ya berarti salah satu Yes, kunci update dari gaya make up kemudian gaya penggunaan jilbab dari Mbak Rizka orang-orang sekitar mengajari tutorial dengan cara yang dipahami oleh Mbak Rizka gitu ya berarti ya. Kalau mhm, dipegangkan mungkin diajari dan sebagainya. iya, Tapi ini apa ya? Berarti yang juga banyak yang suka apa ya? Ya dan mereka juga mempengaruhi Mbak Rizka untuk juga tetap update gitu ya berarti ya dengan iya, gaya-gaya baru misalnya heeh, jenis skincare baru gitu ya. iya memang, Oke, kadang sip kita yang ya. harus sedikit agresif sih nanya-nanya gitu. Memang kita yang Oh, harus sedikit, iya sih gaya yang misalnya, "Mbak, kamu mau pakai kostum apa?" Gitu misalnya, terus, "Aku kostum ini," kayak gitu misalnya, "Ini acaranya milenial loh, jadi aku kostumnya kayak gini." Terus nanti nanya, "Jilbab yang sekarang yang lagi trending tuh yang kayak gimana sih gayanya?" Nah, kayak gitu loh. berarti selain update dari diri sendiri, kemudian diajari orang lain itu kunci penting yang perlu digunakan terus itu bertanya. Malu, Nah, jangan malu bertanya ya. Untuk jangan update seperti itu. malu, Oke. Hmm, luar biasa. Ini mendapatkan ilmu-ilmu banyak bagaimana saya juga ingin teman-teman difabel lainnya yang kebetulan ada di grup ada di Zoom ini juga misalnya menonton juga kalau pengen berubah misalnya saya berubah penampilan nih pengen coba tanya sama orang yang di sekitar misalnya mhm, hijab saya harus seperti apa tapi disesuaikan dengan budgetnya ya. iya, Mbak Rizka ini soalnya pentas dia nanti hasil pentas ini Coach. Jangan nanti diikutin nanti bisa dompetnya menjerit-jerit bisa ini karena kalau Mbak Rizka emang kebutuhan dari panggung juga pengaruh gitu ya kemudian kebutuhan nanti untuk apa ya menambah followers ya bener kan iya, followersnya udah makin naik ya Mbak Rizka alhamdulillah. terus ya naik terus alhamdulillah itu makanya dan Terus, intinya iya ya boleh sebagai boleh difabel itu jangan tersinggungan juga sih. Jadi ketika mohon maaf nih, misalnya total blind kayak aku ya, oh itu kan, ya kadang pakai baju itu suka salah misalnya ya, atau pakai pakai bajunya warnanya apa, nanti jilbabnya warnanya apa. Nah, intinya kalau diingetin ya tuh jangan jangan terus, "Apa sih?" Misalnya, "Mbak, kok kamu pakai jilbab itu ya nggak bagus loh Mbak, jelek." Jangan langsung, "Apa sih, banget, Mbak, bedakmu loh ketebelen." Kayak gitu jangan langsung marah. Apa ya, kalau dikasih masukan kayak gitu jangan langsung marah, karena kan mereka yang oh mengkritik itu kan cuma pengen kita terlihat lebih lebih apa ya, biar lebih enak dilihat aja gitu kan, nggak mungkin mereka tuh bakal menjerumuskan kita gitu loh. oh iya iya iya. Kecerdasan emosi kita Nah, harus bisa mengolah penting itu, kecerdasan emosi penting penting penting. iya wah benar-benar ini apa ya nggak cuma kecantikan yang didapat ini jadi apa ya kalau kita sering nonton apa namanya Miss Miss Indonesia Miss apa itu kayak gini kayak Mbak Rizka ini dia tentang cantik itu nggak cuma kita lihat secara visual dari wajah tapi cantik itu betul-betul dilihat dari keilmuannya dari apa namanya eh, emosinya kemudian dari apa namanya juga dia seberapa ahli dalam bermain sesuatu misalnya musik misalnya atau bermain olah vokal belum nanti pokoknya dari banyak aspek ketika itu banyak positifnya dan apa ya betul-betul puasa itu juga betul-betul cantik gitu. Bukan dari misalnya kita lihat TikTok ini mukanya cantik
Tapi ketika ketemu nanti dia Sombong. pemarah, galak, Sombong. atau sombong. Kemudian ada teman-teman tunanetra misalnya yang ini dia udah harum nih pakai parfumnya banyak, bilang, Pak, kok jilbabnya ini ya, nggak ada apa tuh pasminanya, rambutnya kelihatan. Kenapa sih biarin? Nah, itu nggak boleh. Berarti harus ya ucapkan terima kasih, kemudian tanya, mumpung dikasih tahu, tanya seperti apa yang cocok buat saya gitu. Mungkin saya seperti apa? Wah, siapa tahu nanti jadi teman, ya menjadi tutor. Wah, tutor apa ya? Kayak hijabers gitulah nanti yang memberikan banyak metode memperkat dan ini berlaku untuk semua difabel, semua non difabel juga, ya khususnya cewek itu seperti ini gitu ilmu-ilmu yang kita dapat. Dan ini Mbak Rizka, aku ingin bertanya lagi apa ya? Nah ini ketika kan itu nyanyi ya, dari dulu kan nyanyi terus kemudian pakai makeup, tapi apakah pernah nggak ada orang yang iseng make upin aku gitu? Misal teman atau siapa gitu kayak iseng make upin aku dong gitu, ada nggak sih? Enggak, belum sampai Nggak detik ada. ini belum ada, Oh, nggak belum ada. ada, belum Oh, ada yang belum kayak ya. gitu, Aku belum. bayangin. Oh, belum ada. Besok mungkin jadi ada ini gara-gara ini. Jangan, karena makein orang sama pakai sendiri itu beda loh, Beda ya, benar. beda. Nanti ketebalan dan sebagainya nanti, oh iya benar. Tapi bener-bener ini kan apa ya? Siapa tahu ada cerita lucu gitu ya. Tapi ada nggak cerita lucu tentang eh, ini penggunaan make up itu, ada nggak cerita lucu? Misalnya ada orang bilang apa gitu. Belum sih, belum ada. Seperti siapa gitu. Kalau mirip siapa gitu ada nggak? Enggak, Kamu belum. cantiknya mirip siapa? Oh pernah, Belum ya. dulu aku Pernah. pas pakai make up acara apa ya, pokoknya bajunya muslimah gitu, terus aku foto kan, terus ada yang bilang pas di hasil jepretannya itu katanya mirip Fatin, karena sama-sama lesung pipinya. Wih. Enggak, lesung pipinya tok yang sama. Oh. Lesung pipinya. Wah, nah itu. Ini kan menjadi penyemangat sendiri. Mirip siapa? Gitu. Mirip Fatin, mirip mungkin Sabian atau mirip siapa, pokoknya itu kan siapa tahu tetap ada yang bilang gitu ya. Kalau ya walaupun satu dua Iya. nggak banyak, tapi tetap ada. Oke. Nah, kalau untuk milih skincare sendiri, tapi kalau beli itu rata-rata barang teman dibelikan tinggal bilang atau beli sendiri kalau untuk kayak skincare gitu. Aku biasanya beli sendiri, Mas. Jadi langsung ke pusat toko kosmetik kayak gitu. Luar biasa, luar biasa. Terus Nanti kan apa kita respon bisa mbak-mbaknya di sana? nanti kan kita bisa konsultasikan sekalian kan kalau di pusat toko kosmetik itu, Mbak. Kulit saya Iya, tuh jenisnya kayak gini. Saya cocoknya pakai yang mana? Kayak gitu loh. iya. Berarti Nanti Mbak biasa Rizka diarahkan. sendiri, oh ya. Nggak malu datang ke toko kosmetik ya untuk Enggak lah. konsultasi dan sebagainya. Iya. Luar biasa. Oh, ini benar-benar apa ya? Saya belum tahu dari Mbak Rizka, beneran. Saya belum tahu sama sekali. Saya nggak pernah nanya apakah pernah beli kosmetik sendiri itu. Oh, ternyata belinya sendiri ke toko kosmetik sendiri. Wah, luar biasa. Tapi pernah nggak ada yang kayak cuek atau gimana gitu orangnya saat Mbak Rizka masuk gitu? Belum sih. Belum, alhamdulillah. Belum. Jadi kalau langsung masuk, pas masuk itu langsung, mari, kayak gitu. Waduh, suaranya Iya, sama gitu. Mari silahkan. aku berbakat Mas jadi bakul. Jadi penjual yang berbakat. Ini berarti apa ya? Mental health-nya terbentuk banget ini Mbak Rizka ya. Betul-betul udah nggak merasa seperti difabel. Ya, keluyuran kemana-mana sendiri. Ya, sering banget. Iya, Saking seringnya iya. keluar ya ini. Heeh. Ya, cuma apa ya? Caranya aja yang berbeda. Bisa pakai tongkat, pakai
Iya, pakai Google Map pemeran. kalau jalan kalau nggak hafal, ya misalnya gitu. Tapi ya Iya, sama, benar. Sama. kosmetik. Dan rata-rata ini ya, maksudnya berarti udah punya kosmetik langganan juga di Jogja mungkin atau di Gunung Kidul mungkin gitu. Di Jogja. Jogja, Ada loh. Mas. Ada. Oh iya, luar biasa. Keren banget, sumpah. Dan ini membuat pasti teman-teman di Hotel Netra yang cewek pun mungkin nanti, oh iya, berarti aku bisa datang nih sendiri ke toko kosmetik. Kalau mendengar cerita dari Mbak Rizka, oh, enggak, aku nggak diapa-apain kok. Mereka nggak cuek, mereka baik. Aku dapat Iya. pengarahan kayak gini. Oh, ternyata kulitku nggak cocok kalau untuk skincare ini. Oh, terus kemudian, oh, harus pakai yang mana itu? Apa ya? Mereka kan pada banyak yang takut. Setahu saya pernah mendapatkan cerita dari teman cewek di Hotel Netra itu. Aku tuh pengen gitu kayak cantik, kemudian tapi aku tuh nggak berani datang ke toko kosmetik gitu katanya takut Nah, didiskriminasi misalnya gitu. Nah itu. Tapi apa itu motivasinya? Motivasi untuk mereka biar betul-betul nggak takut didiskriminasi ketika ingin tampil cantik gitu. intinya ini aja sih, apa ya? Yang pertama kita memang ya itu tadi, percaya dirinya ditumbuhkan terlebih dahulu, rasa percaya dirinya ditumbuhkan terlebih dahulu. Terus yang kedua, kalau memang nanti pas awal-awal itu di depan tukang parkirnya agak cuek-cuek gimana, ya nggak usah nangis, nggak usah terus putus asa kayak gitu, nggak usah. Karena kan, cuek itu belum tentu dia nggak mau bantu kita loh. Cuek itu bisa jadi mereka tuh sebenarnya pengen bantu, cuman bingung caranya gimana. Nah, itu dia. Nah ini, ya Nah, setuju setuju. Positive thinking ya berarti ya. iya, Ketika ada jangan terus orang, kemudian misalnya uh, ada yang, diapa-apain, nggak dibantu, "Aku ke sana kemarin nggak akses, ih nggak dibantu, ih." Belum tentu mereka itu nggak mau bantu, bisa jadi mereka mau bantu tapi bingung. Nah, gitu loh. iya, oke, benar-benar benar. Iya, seperti saya pun demikian ya. Aku ingat ketika dulu saya berada di kerumunan, misalnya ini aku nonton konser gitu ya dulu. Sebelum sebelum pentas kan suka nonton konser duluan nih. Nah, dulu Loh, orang aku itu iya nonton di konser kok nonton konser malah nggak pernah loh. malah nggak pernah, langsung konser. Nggak pernah. Langsung konser Luar sendiri. biasa, langsung perform ya. Waduh. Tapi saya sendiri pun juga merasa berarti positive thinking memang harus dibentuk. Saya membentuk rasa positive thinking aja setelah saya ini agak heran. Kok semua orang mengatakan diskriminasi? Wah, kayaknya ada yang aneh kayaknya. Mungkin Iya, edukasinya yang kurang. Jangan-jangan. mungkin. Karena saya membuktikan ketika saya pernah ada konser di CEC, Jogja Expo Center, saya masuk ya. Waktu itu saya sendiri karena teman saya udah di dalam. Kemudian orang diam. Terus temen aku masuk sendiri, terus ketika temanku jemput, pas di belakang ada orang ngomong, oh, caranya gandeng gitu bro. Besok kalau dia bilang gitu, terus temannya, iya ya, besok kita bantu. Aku dengar suara gitu dari belakang. Berarti kan dia mau bantu mungkin, tapi berhubung itu kerumunan banyak orang, cara gandeng Iya. yang baik dan benar itu nggak tahu. Nah dari Mhm. situ orang nanti jadi tahu gitu dan oh iya ya akhirnya bantu. Jadi beneran. Makanya itu berarti diskriminasi itu belum tentu orangnya betul-betul melakukan diskriminasi. Jadi saya ingat ketika saya ikut seminar tuh ada jenis 3 diskriminasi. Jadi diskriminasi ada 3 jenis. Yang pertama diskriminasi itu karena orang nggak tahu, nanti Nah, setelah tahu dia akan melakukan pertolongan atau menjadi teman dari difabel. Yang kedua diskriminasi karena nggak mau tahu. Nah nggak mau tahu emang dia emang nggak mau tahu. Misalnya gini, kita berada di satu ruangan isinya 30 orang, nggak mungkin kan 30 orang itu kadang-kadang semuanya itu membantu, jarang banget ya ada tapi nggak banyak sih, paling ya separuhnya mungkin, atau ya setidaknya ada yang nggak peduli itu ada, misalnya gitu kan. Kemudian yang ketiga, diskriminasi yang dilakukan oleh orang yang sudah tahu. Nah, orang yang sudah tahu tentang diskriminasi
Ada juga sama aja. Ada. Dan itu Iya. lebih susah dihilangkan. Yang lebih susah dihilangkan ya diskriminasi dari orang yang sudah tahu di bawah. Dan saya juga pernah mengalami, tapi nggak apa-apa, itu kan aja buat apa ya, buat cerita. Tapi ya ini benar-benar luar biasa ya. Jadi harus dihilangkan gitu rasa-rasa seperti itu. Iya. Nah, ini sebelum kita mungkin menuju ke tanya jawab, mungkin ada yang mau tanya ya. Nah ini apa ya, Mbak Rizka pernah nggak sih ke apa namanya, pernah merasa ada yang salah nih, apa misalnya gini, kan kan dari kalangan teman-teman tunanetra sendiri, dari cowok misalnya, itu memandang Mbak Rizka cantik itu tetap dari mana? Tetap kan, kalau kan orang-orang tahu ya, kalau yang non difabel mesti tahu ya. Misalnya suka pakai make up. Tapi kalau sesama teman tunanetra, tapi yang cowok itu, mereka kamu pernah tahu nggak sih kalau misalnya kecantikannya Mbak Rizka itu dari apa? Tetap dari suara atau mereka ya udah tahu kalau mereka suka make up gitu? Aku nggak tahu sih Mas, tapi nek rata-rata teman-teman netra itu justru menilai aku itu orangnya galak, judes kayak gitu. Oh iya, Kebayang. aku jadi ingat Butejo, iya bisa menirukan suara Butejo ya Mbak Rizka, yang viral itu, yang dari Bantul, yang viral. Aduh, galak ya, jadi galak ya buat dia. Gara-gara apa namanya, banyak yang mengira galak, judes gitu ya. Iya. Iya, padahal saya nggak pernah dijudesin. Berarti kan mungkin mengira itu belum tentu benar. Enggak, aku kan Dekat memang kalau dulu. belum terlalu kenal itu kan orangnya rada-rada datar gitu kan. Oh iya Iya, iya iya benar. kalau ditanya tuh memang nggak tahu sih, udah bawaan gitu. Jadi rada-rada datar gitu. Jadi terus mereka anggap, wah Mbak Eka galak gitu ya mungkin ya. Iya iya iya, benar-benar. Oke deh, jadi menarik banget ya untuk diskusi malam hari ini. Dan saya betul-betul bahagia ketika menemukan narasumber yang, saya mencari narasumber itu agak susah karena saya harus stalking Instagram, saya harus nyari-nyari di YouTube, saya harus, dan ini menemukan Mbak Rizka yang kebetulan juga saya udah kenal, tapi karena kenal pun kadang-kadang kita nggak tahu kalau ini punya Instagram gitu kan. Nah, di sini teman-teman ada yang mau bertanya, boleh langsung open mic aja nih, open mic bertanya tentang mungkin tunanetra, make up, pokoknya seputar kecantikan yang apa ya, ya seputar yang malam ini, di tema malam ini. Karena kalau mau di luar pun juga boleh sebenarnya, kalau mau bertanya tentang di luar tentang tema yang malam. Jadi oke, silahkan yang mau bertanya mungkin masih dibuka mic-nya. Itu Mas Anggoro nih mau tanya nih. Halo Saya Mas, halo. sepertinya Mas Anggoro Iya. antusias sekali Mas Ah. Anggoro. Terima kasih Mas kesempatannya. Oh, terima kasih kesempatannya Oke Mbak Mas. ini. Malam ini diskusinya ringan-ringan berat ya Mas ya. Ringan-ringan berat. Untuk Mbak Rizka, saya ingin bertanya sih Mbak. Untuk difabel netra terutama itu, misalnya teman-teman netra atau Mbak sendiri, bagaimana Mbak bisa mulai meyakinkan diri, ayo kita make up gitu. Padahal untuk saya dan teman-teman misalnya itu, untuk make up aja sendiri kadang mungkin cewek yang lebih paham antara landasan, terus apa foundation dan kawan-kawan gitu. Saya masih nggak paham, sementara Mbak paham foundation dan kawan-kawan itu. Awal mulanya gimana Mbak? Sampai berani, wah, oh ini foundation, oh ini kurang ini gitu. Gimana? Untuk Mbaknya sebagai teman netra untuk mengawali. Kan make up ini untuk orang awam sendiri kan berat nih Mbak, make up nih. Iya. Monggo.
Oke, monggo boleh dijawab Ya, Mbak Rizka tadi. oke. Untuk Mas Anggoro, terima kasih sudah bertanya. Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal ya, Mas, bahwa aku memang mengenal eee, produk-produk, kecantikan itu memang boleh dibilang itu sejak dini banget gitu. Karena dari kecil tuh udah biasa di make up ya, mungkin karena dulu pas kecil mungkin dari segi dosisnya aja ya yang beda, kalau buat anak kecil kan masih pakai yang dosisnya rendah gitu. Nah, aku awalnya tuh cuma dari penasaran aja sih, Mas, dari penasaran. Jadi dulu kan sering didandani gitu kan di salon atau sama tukang-tukang rias kayak gitu. Terus aku penasaran, "Ini apa sih? Fungsinya apa? Fungsinya apa?" Nah, kayak gitu. Terus dari semakin ke sini kan terus, "Oh, ini aku bisa nih pakai sendiri," gitu. "Aku bisa nih pakai sendiri." Ya awalnya yo nggak langsung hasilnya bagus, kayak gitu nggak, memang ya pakai acara yang ketebelan lah, pakai acara yang coreng-moreng, pakai acara yang cemong-cemong, itu biasa gitu. Tapi kita memang harus belajar terus gitu. Gimana caranya biar besok aku nggak ketebelan lagi bedaknya, gimana caranya biar besok foundation-nya bisa rata. Nah itu, ya memang kita harus belajar terus gitu, jangan terus sekarang ketebelan terus besok, "Aku nggak mau lah pakai sendiri, ngapain orang kemarin aku pakai sendiri aja jelek." Jangan jangan yang kayak gitu, tapi memang harus dicoba terus gitu. Berarti berarti jenengan pernah ya pakai make up itu cemong-cemong itu pernah ya, Mas? Ya pernah, tapi memang itu cuma pas iseng-iseng belajar di rumah gitu. Jadi kalau untuk pas memang mau perform beneran ya diusahakan sudah hasil yang maksimal gitu. Tapi biasa di rumah Oh, kan suka latihan iseng-iseng gitu kan, I iseng-iseng. see, I see. Heeh. Menarik sekali. Jadi, eee, temennya jenengan maupun cewek-cewek di luar sana tetap harus latihan make up ya, Mbak, ya? Harus. Harus, mantap ya. Mas Arif mau latihan make up, Mbak? Mas, maaf. Boleh, make up cowok ada loh. Iya iya, mungkin mungkin dari Mas Arif mungkin. Mhm. Mikrofonnya, Mas, mikrofonnya dulu, Mas, maaf. Oh, iya Oke. maaf, maaf. Aduh, astagfirullah ya Allah. Tadi saya bilang apa? Ya saya ini Bang, biar nggak ada yang protes ya make upin kucing dulu. Kamu Saya nggak sering dicakar kok make upin kucing. nih kucing anggora ya, anggora. Bukan namamu loh Bang, kucing anggora. Ingat. Iya, Mas, terima kasih, Mas. Saya Anggoro, Mas. Oh iya, Anda Mas Anggoro. Hmm. Aduh, iya. Miau. Apa ya? Ya, apa ya? Ya saya juga betul. Kalau saya ini sendiri juga hmm, sekarang kalau saya sama fashion, saya betul-betul peduli ya. Dengan penampilan dengan sepatu, baju, eh, untuk apa namanya, kemudian celana, rambut itu peduli gitu, dengan peduli. Karena apa ya? Saya melihat ini pengaruhnya gede gitu ketika saya sudah seperti ini. Itu penerimaan orang-orang sekitar itu betul-betul terasa banget mas. Itu terasa juga Mbak Bariska beneran. Saya Mhm. contohnya ketika kuliah, apalagi kuliah itu di angkatan saya sendiri itu dunia fashion kan betul-betul diperhatiin banget. Nggak ada, karena kan misalnya saya di kampus saya itu orang kuliah pakai sarung, rambut panjang macam-macam. Sekarang beda di angkatan saya itu benar-benar beda orangnya. Dan saya juga kebetulan ikut arus itu dan mencari teman itu ya nggak ada ininya, nggak ada eh apa ya, nggak ada susahnya, benar. Gampang Mhm. gitu. Iya. Gara-gara itu kita nggak usah ya kita jadi nanti tinggal gimana sih cara kita mau buat orang di sekitar kita tuh paham tentang difabel gitu. Itu dimanfaatkan dari situ. Gitu, dari Iya, situ. benar. Misalnya saya bermain sama Cice. Cice ternyata bawa teman lagi kan dia belum tahu difabel tapi setelah dia melihat dari Cice itu memperlakukan saya kan jadi tahu misalnya gitu terus nular terus kemana-mana akhirnya jadi inklusi. Luar biasa. Luar biasa Iya. ya. Lalu ini aku pengen bertanya nih sama Mbak Rizky. Mhm. Satu pertanyaan. Mungkin sebelum yang lain
nanti apa ya? Saya hampir lupa. Ini kan udah 1 jam ya. Nanti bentar lagi lah selesai. Dikit lagi. Nah, dan ini saya tanya, apakah apa ya? Jadi Mbak Rizka itu pernah kepikiran juga untuk mengedit foto gitu, misalnya, kan saya ngupload foto nih. Saya belum yakin. Jadi kan kadang-kadang dunia sosial, di media sosial dengan eh, dunia nyata itu kan agak berbeda ya. Iya. Untuk konsep beauty sendiri kadang, apakah terfikirkan tuh, diedit ini kan udah kayak gini, tak edit lagi, atau juga pernah ada yang diedit biar semakin cantik gitu, pernah gitu nggak, Pak? Kalau dari aku sendiri pribadi itu enggak sih. Cuman kadang kalau upload foto di Instagram itu kan aku suka dibantu kan buat milih fotonya gitu. Nah itu kadang Iya. ngasih filter dikit ya, kayak gitu. Ngasih filter dikit ya. Ya sekono lah. Yang penting apik, enak dipandang. Iya. Berarti dianya si orang-orang yang kawan-kawan yang membantu itu ngomong, tak kasih filter dikit ya gitu ya. Iya. Tapi Kasih efek diterima dikit aja. nih. Oke, iya benar. Iya, itu kan fitur ya, fitur ya dimanfaatkan. Ya Mas Anggoro ya, Iya. fitur karena fiturnya ada gitu. Fiturnya Gitu. ada. Walaupun jangan berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu katanya nggak boleh ya. Nggak Ya itu kan boleh. sedikit saja. Udah ada loh kata-katanya sedikit saja. Nah dari situ mungkin ada lagi nih Mas Anggoro, ada kawan yang mau bertanya. Mungkin satu Di pertanyaan sini lagi ya. di sini ada teman saya Mbak Wahyu Dwi Fatimah dan teman Waduh. saya Mas Agus Kurniawan. Mungkin bisa Ya, bertanya apapun itu. Mas Agus mungkin bisa. kan Ayo Mas Agus. pertama kali Betul dengan Mas Agus. monggo Mas Agus. Mas Agus ya boleh ada Mbak Halo Winnie. dari Ya boleh Mas Halo Agus. Mas Agus. masih belum Pak, masih belum. Belum bertanya Mas Agus. Iya belum, masih mendengarkan dulu. Wih, podcastnya Mas Dedi. Ini ada Mbak Winnie, Iya. Mbak atau Mas ini? Mbak. Oh Mbak. Mbak Winnie, boleh bertanya Mbak Winnie tentang ini? iya. Mari. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Diskusinya menarik sekali ya, tadi ngikutin dari awal. Bagus banget sih. Ini pertama kali sih ngikutin diskusi dari Berailan. Ya. Belum kenalan. Perkenalkan, nama saya Winnie. Di sini saya mau tanya, nggak tanya dulu sih, mau ngerespon dulu sih. Tadi ngelihat dari temanya, tadi juga udah cerita-cerita tentang cara merawat diri ya. Itu dari saya sendiri sih, bukan cuma dari perempuan ya. Kalau menurut saya merawat diri itu emang penting sih. Misalnya contohnya ada jerawat nih di muka, itu kan kayak kulitnya artinya nggak sehat kan. Dan itu kadang risih juga sih. Risihnya itu bukan karena pengen kelihatan cantik atau gimana sih, cuman kayak kadang tuh gatel, ada gatelnya atau gimana gitu. Soalnya kan jerawat itu kayak bisa dibilang kayak penyakit kulit atau gimana gitu kan. Dan itu pasti kita bakal cari skincare atau apa. Dan poinnya sih di sini saya sangat setuju, kita memang perlu merawat diri. Nah, tadi juga disinggung tentang standar kecantikan. Tadi dari Mas Arief di awal nyebutin tentang standar kecantikan. Nah, di sini saya mau bertanya, menurut Mbak Rizka, apakah cantik itu tuh punya standar? Misalnya harus putih, harus kurus, atau harus tinggi kayak gitu, biar disebut cantik kayak gitu. Apakah punya standar kayak gitu menurut Mbak Rizka? Soalnya mungkin kayak beberapa orang tuh ada yang bilang, ih aku tuh gendut nggak cantik, ih aku tuh hitam nggak cantik, kayak gitu. Beberapa orang ada yang nganggap kayak gitu. Terus juga di sini juga di tema ini disebutin agar dipuja seperti non difabel. Mungkin di sini saya
menghapus kata non difabelnya ya. Di sini saya melihatnya agar dipuja. Nah, apakah kecantikan itu tuh harus selalu dipuji kayak gitu? Maksudnya tuh misalnya tuh apa gimana? Misalnya ada yang cantik, nah itu tuh dipuji, tapi ada yang cantik tapi nggak dipuji juga. Jadi apakah kayak cantik tuh harus dipuji kayak gitu loh Mbak? Menurut Mbak Rizka gimana? Terima kasih. Wih, keren. Masih ingat Mbak Rizka? Halo Mbak Rizka? Halo. Ya, masih ingat? Jadi ya kita tunggu bentar, mungkin ada sedikit problem dari Halo. handphonenya atau dari halo. Masih ingat dengan pertanyaannya? Halo. Masih. Halo. Oke, silahkan dijawab ya. Ya. Oke, selamat malam Mbak. Mbak siapa ya tadi namanya? Mbak Winnie. Iya, selamat malam Mbak Winnie. Luar biasa. Yang pertama saya mau jawab yang tadi ya, apakah cantik itu punya standar? Nah, cantik itu relatif ya Mbak, relatif. Jadi nggak memang harus melulu yang putih, yang tinggi, yang glowing kayak gitu ya. Enggak. Tapi kalau menurut dari diri saya sendiri pribadi, cantik itu cukup yang rapi, bersih, enak dipandang. Nah, jadi nggak perlu yang perfect gitu aja. Kalau soal gemuk atau kurus, saya gemuk orangnya. Tapi memang apa ya? Supaya kita tuh terlihat cantik tuh memang dari segi kostum juga harus menyesuaikan gitu. Jadi kalau untuk yang gemuk, jangan pakai baju yang mepet-mepet, jangan pakai baju yang warnanya terlalu terang gitu. Jadi kalau misalnya nih kayak aku kan orangnya agak gemuk nih. Nah, aku pakainya tuh bajunya yang warnanya kalem, terus yang agak longgar. Jadi intinya tetap percaya diri gitu, tetap percaya diri. Meskipun gemuk nggak apa-apa gitu. Yang penting rapi, enak dipandang, itu aja sih. Terus yang kedua, apakah cantik itu memang harus dipuji? Enggak sih, Mbak. Kalau menurut saya enggak perlu dipuji. Cantik itu enggak perlu dipuji karena ya wis cukup apa ya? Cukup dilihat aja, enggak usah dipuji. Enggak perlu dipuji gitu. Oke, itu jawaban dari Mbak Rizka, Mbak Winnie. Apakah ada tanggapan Mbak Winnie? Mungkin. Sudah cukup. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Iya, benar. Pertanyaan Mbak Winnie Sama-sama. semakin melengkapi ya. Bahwa apa ya? Tadi saya juga nggak kepikiran tentang apa namanya, nggak perlu dipuji, dan tadi yang satunya bahwa apa namanya, standarnya, apakah perlu standar? Ya emang iya, apalagi kayak kita di apa ya, kalau di Indonesia gitu kan warna kulit ada banyak, kemudian nanti orang di negara manapun orang ngomong cantik ya beda-beda sesuai apa yang mereka tahu gitu, cantik. Jadi Iya. kita balik sendiri Cantik balik tapi ke yang hitam manis juga banyak. nah, iya, pokoknya sukanya misalnya ada negara yang bilang cantik itu kalau hidungnya lubangnya 3 misalnya ya udah mereka kan bilang gitu. Misalnya ada orang cantik itu harus atau ini, aku punya teman dari Jerman, aku punya teman satu kemarin, dia ngomong kalau cantik ya seperti mata saya, matanya orang Jerman itu orangnya baru cantik, gitu. Bilang itu contohnya gitu, ada yang bilang gitu. Teman dari Jerman, udah lama sih nggak chattingan, tapi aku masih ingat kata-kata itu. Nah, contohnya jadi seperti itu. Jadi apa, semakin melengkapi ya ini bagaimana diskusi kali ini. Sebenarnya perlu
bisa lebih panjang nih sebenarnya. Karena mungkin pasti banyak pertanyaan yang akan muncul terus dan bikin kita semakin memperluas wawasan ya. Mungkin kalau masih ini udah semakin malam juga, udah semakin malam juga ya. Bagaimana kita juga mungkin nanti bisa bertemu di diskusi selanjutnya, diskusi dengan tema-tema yang menarik lainnya, nanti dengan jam yang bisa sama, bisa berbeda, dengan media yang nanti biasanya kita menggunakan media. Ada Zoom, ada live IG, kita juga ada Google Meet juga nanti. Kita juga menggunakan semua media yang kita punya untuk ngadain diskusi ya. Jangan lupa tetap pantau terus. Dan ini sebelum ditutup, ada closing statement dari Mbak Rizka? Mungkin untuk teman-teman yang ada di sini, untuk teman-teman difabel bebas. Ya, sebelum kita akhiri acara ini, jadi untuk kesimpulan dari diskusi malam ini, teman-teman, intinya terutama untuk teman-teman yang difabel ya ini, mulai sekarang coba tumbuhkan rasa kepercayaan diri Anda, yakinlah bahwa Anda juga bisa seperti teman-teman yang non difabel, cukup menjadi diri Anda sendiri, maka dengan begitu Anda semua akan terlihat cantik dan perfect. Wih, keren. Jadilah diri Anda sendiri, maka Anda akan terlihat cantik dan perfect. Yes. Oke. Ya, betul sekali, setuju. Dengan kata-kata ini bisa dicapkan baik-baik, direnungi, diresapi, dihayati, jadi diri sendiri, jangan ikut-ikutan membesarkan perut, mengecilkan ginjal. Kan banyak orang yang membuat tips-tips yang sebenarnya nggak cocok untuk tubuh kita, tapi kita memaksakan, kan banyak banget di TikTok, di Instagram, minum di obat YouTube. diet sampai biar kurus, nggak perlu lah. Silahkan, nggak perlu. Iya. Jadi ya benar, kamu boleh kurus, boleh, tapi sesuaikan. Kamu harus tahu kamu itu seperti apa, caranya seperti apa. Nah, gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Rizka. Terima kasih banyak untuk Mas Anggoro, untuk Mbak Winnie, Kak G, kemudian Mas Agus, Mbak Wahyu, dan semuanya. Pokoknya terima kasih banget telah mengikuti diskusi Brilliant malam ini. Dan semoga kalian semua, saya juga, dapat mengambil banyak hikmah dari tema kali ini. Dan cukup dari saya. Apabila saya ada kesalahan, mohon maaf. Apabila Mbak Rizka selama menjelaskan berbagai pengalamannya juga, apabila ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Jangan lupa pantau terus Instagram Brilliant Indonesia, pantau terus info diskusi dari kami. Dan cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.